Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra dengan NIM B100194008. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum Universitas Jambi angkatan 2019. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum pidana di Indonesia yang dikaitkan dengan sosiologi hukum. Ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang dikaitkan dengan sosiologi hukum, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita memahami apakah itu hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Senada yang disampaikan oleh Plato yang merupakan seorang ahli hukum, beliau mengatakan, hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa kemudian hukum itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar maka akan adanya sanksi di dalamnya. Kemudian yang perlu kita pahami adalah apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian dalam video ini kita membahas tentang penegakan hukum pidana di Indonesia yang dikaitkan dengan sosiologi hukum, maka perlu juga kita memahami apakah itu penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan sosiologi hukum, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik dilihat dari lembaga hukum, perantas sosial, dan perubahan sosial. Jadi dapat dipahami kemudian dalam hal ini sosiologi hukum itu hanya mengkaji apakah hukum itu ditaati di dalam masyarakat dan apa saja dampak dari hukum itu sendiri. Kemudian jika dikaitkan dengan hukum pidana, sosiologi hukum hanya sebagai suatu ilmu untuk mempelajari dan mengetahui apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana, apa-apa saja yang menyebabkan orang melakukan tindakan pidana. Akan tetapi, jika dalam amar keputusan atau penjatuhan sanksi pidana masuk ke dalam pidana formil atau delik formil di dalam hukum acara peradilan pidana, berarti kemudian sosiologi hukum itu sebagai alat untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, misalnya di dalam tindak pidana pembunuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam tindak pidana pembunuhan tersebut ada peran sosiologi hukum di dalamnya. Lalu apa peran sosiologi hukum? Peran sosiologi hukum adalah untuk mempelajari apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan juga apa dampak dari tindak pidana itu bagi masyarakat secara umum. Yang terakhir adalah perlu kita pahami secara bersama apa saja faktor penegakan hukum. Dalam hal ini kita akan mengutip salah satu pendapat ahli bernama Sudiono Sukamto. Beliau mengatakan bahwa di dalam penegakan hukum itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung di dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan mempunyai peranan
yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Yang keempat adalah faktor masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang terakhir atau yang kelima adalah faktor kebudayaan. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud. Demikianlah video ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuka cakrawala pemikiran kita mengenai hukum. Dan apabila di dalam video ini terdapat banyak kesalahan atau kehilapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.